Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua sambungan dari penjelasan untuk blokade siatik. Jadi sekarang kita masuk ke video yang kedua mengenai ultrasound guidance untuk sciatic nerve block. Perlu diperhatikan lagi bahwa sciatic itu adalah merupakan salah satu nerve yang terbesar yang ada di dalam tubuh manusia, akan tetapi untuk mencarinya dia membutuhkan trik. Seperti tadi diterangkan pada video yang pertama bahwa sciatic nerve itu dia keluar dari mulai parasakral. Dia akan mulai keluar dari parasakral tersebut dan kemudian dia akan terus memanjang ke bawah sampai di daerah popliteal. Normalnya sampai di daerah popliteal dia baru bercabang menjadi tibial dan peroneal. Jadi penyuntikan untuk sciatic nerve block ini dapat dimulai dari mulai parasakral sampai ke daerah popliteal. Saya akan menerangkan beberapa pendekatan saja di sini. Yang pertama adalah pendekatan subgluteal. Untuk pendekatan subgluteal ini Anda pada kebanyakan orang kelihatannya akan lebih mudah Anda melakukan penyuntikan ini menggunakan curve probe. Karena apa? Dia bisa mencakup di antara dua landmark yang diperlukan untuk mencari sciatic nerve block. Tapi beberapa kali saya bisa melakukan blok sciatic terutama pada pasien-pasien yang kurus menggunakan linear probe. Jadi tergantung dari habitusnya. Tetapi paling nyaman memang menggunakan curve probe. Jadi bagaimana cara mencari nervus sciatic pada atau di daerah subgluteal? Intinya Anda harus mencari sciatic itu di antara dua gunung. Di antara dua gunung ada lembah, di lembah itu ada seperti sarang tawon bergantung katanya, seperti hammock atau seperti tempat tidur yang digantung di antara pohon. Ini kita bisa lihat di sini ada gambaran ultrasound menggunakan curve probe. Anda bisa melihat di sini ada dua gunung, gunung yang pertama dan gunung yang kedua. Jadi di antara dua gunung ini Anda mencari di antara lembahnya ada sciatic nerve. Gunung yang pertama adalah tuberculum sciaticum. Gunung yang kedua adalah Trochanter major. Anda lihat di antara dua gunung ini ada suatu gambaran sciatic nerve, yaitu seperti sarang tawon. Kalau misalnya saya highlight, itu adalah sciatic nerve-nya. Dia terlihat sedikit putih pada lembahnya ini. Jadi jangan di atas lembahnya, tapi di bawah lembahnya Anda mencari sciatic nerve. Ini lebih dekat ke daerah medial dibandingkan ke arah lateral. Dia biasanya lebih dekat ke arah medial. Anda bisa melakukan penyuntikan di sini menggunakan jarum 10 cm karena memang cukup dalam jaraknya. Anda bisa menggunakan in plane atau out plane, tergantung dari kebiasaan Anda. Untuk in plane pun Anda hanya bisa melihat bayangan dari jarumnya. Anda tidak akan bisa melihat clear atau secara jelas jarum waktu melakukan penyuntikan ini karena memang angulasi dan jaringannya cukup dalam. Pendekatan midfemoral ini bisa dilakukan juga, jadi opsi di antara subgluteal. Kalau misalnya Anda tidak yakin di daerah subgluteal, Anda bisa melakukan penyuntikan sciatic nerve di daerah midfemoral. Ini saya akan berikan tips and tricks bagaimana sih sebetulnya mencari sciatic nerve di antara gambaran hitam, putih, abu-abu yang Anda lihat di dalam ultrasound image Anda. Jadi caranya adalah Anda melakukan dynamic scanning. Dynamic scanning ini bisa dilakukan dari proximal ke distal atau dari distal ke proximal. Challenge-nya adalah apabila melakukan scanning dari proximal ke distal, berarti Anda akan mencari dulu dua tulang tadi, yaitu Trochanter major dan tuberculum sciaticum. Ketemu sciatic nerve-nya, Anda ikuti sciatic nerve terus sampai ke daerah bawah.
sampai tempat di mana Anda akan melakukan penyuntikan, Anda lakukan penyuntikan di situ. Akan tetapi ini quite challenging buat saya, ini kadang-kadang agak sulit untuk dilakukan. Makanya saya lebih senang mengikuti gambaran atau dynamic scanning dari popliteal. Karena apa? Dari popliteal itu Anda akan menemukan gambaran pembuluh darah. Jadi gambaran pembuluh darah ini akan lebih mudah untuk bisa menunjukkan sciatic nerve. Seperti pada gambar ini, kalau misalnya Anda langsung menempelkan ultrasound probe pada daerah di posterior, di daerah femur pada seorang pasien, saya melihat gambar hanya hitam, putih, dan abu-abu, saya tidak yakin yang mana sciatic nerve. Meskipun apabila saya highlight di sini, ini adalah sciatic nerve-nya. Mungkin dari beberapa Anda bisa melihat sciatic nerve ini dengan benar, alhamdulillah. Kan tetapi this is quite challenging. Ini adalah image yang selanjutnya. Kalau misalnya Anda memang sudah terbiasa menggunakan ultrasound, mungkin Anda bisa melihat sciatic nerve-nya ada di mana. Kan tetapi buat saya, agar bisa membuat lebih mudah pada semuanya, kemungkinan dynamic scanning akan bisa membantu. Ternyata ini adalah sciatic nerve-nya. Jadi bagaimana bagaimana Anda bisa membedakan atau bisa menemukan hal ini, memang harus dilakukan atau salah satu saran dari saya dalam menggunakan dynamic scanning. Pada ultrasound probe image yang saya tampilkan ini adalah penyuntikan sciatic nerve, di mana Anda bisa melihat ini adalah jarumnya. Dan itu adalah sciatic-nya, dan sudah terlihat lokal anestetik menyelubungi. Ini pendekatan atau cara melakukan dynamic scanning yang sangat bisa membantu kita menemukan sciatic nerve, yaitu Anda mencari dulu pembuluh darah di daerah popliteal. Anda bakalan bertemu dengan gambaran atau Anda akan ketemu dengan arteri dan vena. Kemudian Anda di atasnya akan melihat suatu struktur keputihan di sini, agak putih, warnanya agak putih di situ, merupakan salah satu dari percabangan sciatic, yaitu either dia adalah tibial atau peroneal. Anda tinggal ikuti itu sehingga mereka bersatu. Setelah mereka bersatu, Anda menyuntik mereka ketika bersatu, maka itu akan menjadi sciatic nerve block. Jadi ingat, di daerah popliteal Anda bakalan mencari ada arteri, ada vena, dan ada nerve. Itu akan tersusun. Jadi di bawah, di atas dua pembuluh darah itu ada nerve. Hiperechoic terlihat lebih putih. Ini terlihat di sini bahwa ada dua pembuluh darah dan ada satu nerve. Kita highlight dua pembuluh darah di sini. Ada arteri, ada vena, dan ada tibial nerve. Tibial nerve adalah salah satu percabangan dari sciatic nerve. Anda tinggal dynamic scanning ke arah proxima, maka Anda dapat menemukan peroneal nerve bersatu dengan tibial nerve. Ketika mereka bersatu, itu menjadi sciatic nerve. Ini videonya, Anda melakukan scanning ke atas. Anda bisa melihat sekarang mereka sedang dalam keadaan terpisah, kemudian bersatu. Ini tibial nerve, ini peroneal nerve. Ketika mereka dalam keadaan terpisah, apabila Anda scanning kembali, lihat ini adalah nerve, kemudian mereka menjadi terpisah antara tibial dengan peroneal. Semakin Anda ke distal, mereka semakin berpisah. Ketika Anda scanning semakin proksima, mereka akan bersatu. Ini sekarang mereka terpisah. Berarti ini di daerah popliteal. Saya ulangi lagi. Ini sciatic nerve waktu satu. Ketika Anda scan semakin distal, mereka akan terpisah antara peroneal dengan tibial. Jadi Anda bakalan men-scan ini kebalikannya. Sewaktu mereka terpecah menjadi dua, kemudian mereka akan menjadi satu. Ketika mereka menjadi satu, di situ adalah tempat penyuntikan Anda untuk sciatic nerve block. Ini adalah salah satu video lagi ketika Anda melihat sciatic nerve. Anda bisa melihat sciatic nerve, ini adalah sciatic nerve-nya. Ini masih tetap sciatic nerve di scanning ke arah atas. Saya ulangi lagi videonya. Ini sciatic nerve, Anda melakukan dynamic scanning dimanapun Anda melihat image ini, semakin ke atas, semakin ke atas. Ini adalah sciatic nerve-nya. Dimanapun tempatnya, Anda bisa melakukan sciatic nerve block. Anda bisa melihat jelas di sini bahwa tulang femur dia semakin dekat, semakin proksimal dia semakin dekat dengan tulang femur. Oke, kita lanjutkan.
Ini adalah video actual image waktu dilakukan penyuntikan. Jadi Anda bisa melihat bayangan hipoechoic yang semakin membesar itu adalah local anesthetic. Di tengahnya itu adalah sciatic nerve dan ada bayangan jarum. Bayangan jarum ini jarumnya tidak terlalu jelas karena memang dia menembus banyak struktur sehingga gambarannya tidak terlalu jelas. Saya akan ulangi videonya. Melihat ada gambaran hipoechoic atau gambaran hitam yang semakin membesar dan menyelimuti sciatic nerve. Sciatic nerve-nya tidak membesar berarti itu tidak intraneural. Jangan sampai sciatic nerve-nya membesar karena itu berarti Anda melakukan penyuntikan intraneural. Jadi pada gambar ini asal Anda bisa menemukan sciatic nerve, Anda bisa menyuntikkan dan tidak melihat si jarumnya di dalam nervusnya, tidak melakukan penyuntikan intraneural, insya Allah bakalan terjadi sciatic nerve. Antara 25 sampai 30 cc dari local anesthetic, insya Allah cukup. Demikian untuk sciatic nerve block yang bisa saya jelaskan. Jadi bagian pertama tadi kita melakukan nerve stimulator guidance, bagian kedua kita melakukan ultrasound guidance. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila ada masukan atau ada pertanyaan bisa didiskusikan, langsung mengkontak saya. Untuk akhir dari pertemuan ini kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.